Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah calon umroh dan calon jamaah haji khusus yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, bisa bersua walaupun lewat online atau virtual karena kondisi kita belum memungkinkan untuk offline. Pada hari ini atau kali ini saya Ghazali Mukri atas nama pimpinan Travel Al-Ansar Madinah Barokah ingin menyampaikan informasi terkini terkait masalah umroh. Apakah umroh ini telah dibuka secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi? Perlu diketahui oleh para jamaah calon umroh dan calon haji khusus bahwa beberapa hari yang lalu Menteri Agama itu pergi ke Arab Saudi. Tentu kepergian Menteri Agama ke Arab Saudi itu dalam rangka melobi sekaligus menegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi bagaimana jamaah umroh dan jamaah haji dari Indonesia itu benar-benar diizinkan untuk masuk ke Arab Saudi. Namun itu baru langkah awal yang dilakukan oleh Menteri Agama kepada otoritas pemerintah Arab Saudi. Lalu apa hasil kunjungan Pak Menteri Agama ke Arab Saudi itu? Alhamdulillah kunjungan Pak Menteri Agama beserta stafnya membuahkan hasil yang sangat-sangat menggembirakan bagi kita. Apa itu? Seperti yang disampaikan oleh GAGA. GAGA itu adalah otoritas penerbangan yang ada di Arab Saudi, terutama di Jeddah. Kalau di kita itu Angkasa Puranya. Nah, Angkasa Pura Arab Saudi itu mengeluarkan edaran ke seluruh travel, ke seluruh penerbangan yang ada di dunia ini. Apa saja isi edaran atau surat dari GAGA atau Angkasa Pura Arab Saudi itu? Terutama Angkasa Pura Arab Saudi yang ada di Jeddah itu, di Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu. Isi dari surat itu adalah ada 4. Yang pertama, Arab Saudi telah mengizinkan penerbangan dari 6 negara, yaitu Indonesia, Pakistan, Mesir, Vietnam, Brazil, dan India untuk masuk ke Arab Saudi langsung tanpa transit di negara ketiga. Bapak Ibu jamaah calon umroh dan calon haji, sebelumnya pemerintah Arab Saudi tidak membolehkan 6 negara ini masuk ke Arab Saudi sebelum mereka transit terlebih dahulu di negara ketiga. Dan di negara ketiga itulah
mereka harus karantina selama 14 hari. Kemudian setelah 14 hari barulah mereka itu boleh masuk ke Arab Saudi. Namun alhamdulillah sekarang ya Angkasa Pura Arab Saudi telah mengizinkan ya 6 penerbangan dari 6 negara termasuk Indonesia untuk masuk langsung ya ke Arab Saudi tanpa harus transit ke atau di negara ketiga. Yang kedua, isi edaran itu adalah kebolehan penerbangan ini akan dimulai besok tanggal 1 Desember tahun 2021, tepatnya nanti pukul 1 Arab Saudi. Jadi kebolehan ya penerbangan dari 6 negara masuk langsung ke Arab Saudi itu nanti akan dimulai tanggal 1 Desember tahun 2021 mulai pukul 01 atau 0 jam 1 dini hari. Kemudian isi edaran yang ketiga adalah setiap negara wajib mematuhi protokol kesehatan. Ya. Jadi setiap negara wajib mematuhi protokol kesehatan. Dan isi edaran yang keempat adalah bagi negara yang melanggar ya aturan protokol kesehatan akan dikenakan sanksi yang berat, Masya Allah. Ya. Karenanya jamaah calon umroh, calon haji khusus ya dihimbau hendaknya benar-benar ya nanti kalau Allah menakdirkan Arab Saudi membuka ya jamaah umroh, jamaah haji dari Indonesia ya untuk masuk ke Arab Saudi dalam rangka menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji, hendaknya benar-benar ya dipatuhi masalah protokol kesehatan ini. Sebab nanti kalau tidak, negara kita, Indonesia ini akan mendapatkan sanksi yang berat. Ya. Kemudian berikutnya adalah apakah umroh benar-benar sudah dibuka? Nah, kalau kita mengacu ya pemberitaan yang diekspos atau diberitakan oleh Koran Republika pada tanggal ya 27 November tahun 2001 lewat Konsul Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah yaitu Bapak Eko Hartono menjelaskan ya, bahwa pencabutan larangan masuk oleh Arab Saudi terhadap Indonesia itu berlaku bagi penumpang. Ya. Jadi yang dicabut larangan masuk ya oleh Arab Saudi terhadap Indonesia itu berlaku bagi penumpang umum. Artinya orang Indonesia pada umumnya yang mau ke Arab Saudi itu sudah diperbolehkan. Ya. Sedangkan untuk umroh ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Artinya apa? Umroh sampai saat ini belum ya ada kepastian dari Arab Saudi untuk 6 negara itu terutama adalah Indonesia. Artinya bahwa Indonesia dan 5 negara lainnya belum diizinkan oleh Arab Saudi ya, melaksanakan ibadah umroh di 2 tanah suci itu. Karena apa? Pembahasan masalah umroh ini itu masih dibahas antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah kita Indonesia. Karena itu ya sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan ya jamaah umroh itu masuk ke Arab Saudi. Yang baru diizinkan, yang baru dicabut itu adalah
penumpang umum. Mereka boleh ya datang ke Arab Saudi asalkan tidak dalam kerangka atau dalam rangka menunaikan ibadah umroh. Nah, itu ya. Jadi sampai sekarang sekali lagi Bapak Ibu ya perlu diketahui bahwa sampai sekarang umroh itu belum diizinkan secara resmi. Jadi apakah umroh resmi dibuka? Jawabannya adalah belum. Nah, dari apa yang kita sampaikan itu di atas ya, kesimpulannya adalah umroh bagi jamaah Indonesia belum resmi dibuka. Ya. Karena yang baru dibuka itu adalah untuk penumpang umum. Ya. Sedangkan untuk jamaah umroh bagi Indonesia itu belum dibuka karena pembahasan ya tentang masalah umrah ini masih berlangsung antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Terutama ya mungkin nanti berkaitan dengan masalah vaksin. Ya. Apakah vaksin Sinovac yang dipakai di Indonesia, Sinopharm ya yang juga dipakai Indonesia itu kalau sudah 2 dosis ya apakah masih booster ataukah tidak? Ataukah ya kalau vaksinnya itu adalah vaksin Sinovac atau Sinopharm ya, apakah wajib karantina atau tidak? Kalau yang penumpang umum tadi masuk di Arab Saudi itu wajib karantina 3 sampai 5 hari dan menjalani ya PCR itu sampai 6 kali. Nah, apakah ketentuan ya seperti ini nanti akan diberlakukan juga bagi jamaah umroh. Nah, masalah inilah yang masih dinegosiasi, yang masih dibicarakan, dibahas antara otoritas ya yang ada di Arab Saudi, mungkin ya 3 komponen atau 3 instansi, yaitu Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Kesehatan, kemudian juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Ya. Begitu juga ya dibahas dengan pemerintah kita yang juga meliputi 3 komponen ini, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, ya, kemudian Kementerian Perhubungan. Itulah yang pembahasan yang nanti akan dibahas oleh 2 ya negara ini. Kemudian yang ketiga, apapun vaksinnya, ya, minimal sudah 2 kali, maka nah ini berlaku karantina di Arab Saudi. Nah ini yang nanti masih dinegosiasikan, ya, apakah wajib karantina atau tidak. Ya. Lebih-lebih kalau vaksinnya itu adalah yang sudah resmi diakui Arab Saudi. Seperti yang sudah kita jelaskan, ada 4 ya vaksin yang sudah jelas-jelas diakui Arab Saudi itu. Yang pertama adalah Pfizer, yang kedua adalah Moderna, yang ketiga adalah Astra, kemudian yang keempat adalah Johnson & Johnson. Nah, apakah kalau jamaah itu sudah melakukan vaksinasi ya dengan salah satu dari 4 yang diakui Arab Saudi itu dengan catatan 2 dosis ya. Kalau masuk di Arab Saudi, apakah jamaah umroh yang seperti ini tetap wajib karantina ataukah tidak? Nah, barangkali inilah yang nanti akan menjadi pembahasan di antara 2 negara tersebut. Karena apa? Ketentuan yang berlaku ya, yang sekarang ini beredar di media massa adalah bagi penumpang umum tadi. Begitu datang ya di Arab Saudi, terutama di Jeddah atau di Madinah, maka mereka diwajibkan untuk karantina. Apapun vaksinnya, yang penting adalah sudah 2
dosis. Nah, kalau ketentuan ini diberlakukan bagi jamaah umroh, tentu ini nanti akan memberatkan dan membebani jamaah umroh. Kenapa? Kosnya, ya, biayanya nanti mesti membengkak. Bisa dibayangkan kalau karantina di Jeddah, ya, itu sampai 5 hari, atau di Medina itu sampai 5 hari, itu bisa nanti, ya, biayanya bisa sampai $1.000. $1.000 itu berapa? Kalau katakan dolarnya harganya 15.000, berarti 15 juta, Masya Allah. Itu hanya untuk karantina tok. Nah, karenanya maka sampai sekarang belum ada kejelasan, ya, terutama bagi jamaah umroh, ya, apakah ada karantina ketika tiba di Jeddah atau Madinah ataukah tidak. Nah, karenanya untuk, ya, lebih lanjut, ya, kita akan update terus, ya, informasi terkait dengan masalah umrah ini. Karena itu inilah barangkali, ya, informasi tentang masalah umrah terkini yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu calon jamaah umroh, ya, baik yang sudah mendaftar, ya, di Travel Al-Ansar Madinah Barokah, yang kemarin, ya, belum bisa berangkat, maupun yang akan mendaftar, ya, ke Travel Al-Ansar Madinah Barokah. Mudah-mudahan, ya, informasi seputar umroh terkini bisa menjadi perhatian dan pemakluman Bapak Ibu semuanya. Akhirnya, kami sekali lagi atas nama pimpinan Travel Al-Ansar Madinah Barokah, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, ya, atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Bila hidayah taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.